Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Camstory. Pada kisah kali ini, Mimin ada sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Bakso Celana Dalam. Tak pernah lupa, Mimin mendoakan sahabat pendengar sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dan selamat mendengarkan. Di suatu pagi yang cerah, Rudi bersama istri dan kedua anaknya hendak pergi jalan-jalan. Tiba-tiba putra Rudi memohon, "Ayah, aku mau es krim." Rudi hanya terdiam memandang dia. Untuk kedua kalinya si kecil berkata, "Ayah, aku mau es krim ya." Seandainya Rudi bisa menjelaskan keadaan yang sebenarnya kepada putranya ini, karena tak satu pun kata-kata keluar dari mulutnya. Sang istri menanggapi permohonan anak mereka. "Ya sudah, es krimnya diganti dulu dengan permen ini ya, kan sama-sama manis rasanya." Begitulah tenang sang ibu. Rudi adalah seorang kepala rumah tangga yang reputasinya di depan keluarga besar sudah merosot. Itu disebabkan oleh kebiasaan yang suka mabuk-mabukan. Beberapa anggota keluarga dengan teganya suka mengatakan bahwa Rudi sudah mati. Anggap saja si Rudi itu udah meninggal. Demikian perkataan salah seorang sanak saudara yang pernah didengar oleh Rudi. Mendengar perkataan demikian, Rudi merasa sangat sakit hati. Selain itu, kemiskinan yang terus mendera hidupnya membuat Rudi menjadi bosan. Rudi bosan menjadi orang miskin. Bayangkan ketika salah satu saudaranya berulang tahun, anak mereka tidak diundang. Apa? Karena anaknya tidak mampu membeli kado? Mungkin saja. Jangankan untuk membeli kado, untuk membeli beras pun mereka tidak sanggup. Memang, beginilah nasib jadi orang yang miskin. Rudi sangat lelah menjalaninya. Hidup lontang-lantung, mencari pekerjaan susahnya minta ampun. Setiap harinya selalu dicemooh keluarganya. Sampai suatu ketika, seorang teman menawari Rudi untuk mengikuti tips menjadi kaya. Yang dia praktikan, yaitu menggunakan ilmu. Nih, aku baru aja dapat proyek 20 juta Rud, karena aku pakai barang ini. Katanya dengan semangat. Barang yang dia maksud adalah jimat. Rudi pun menanggapinya. Ayo dong, antar aku ke sana. Yakin Ruth mau melakoninya? Iya, yakinlah, capek aku jadi orang miskin terus. Tanpa pikir panjang, keduanya langsung menuju ke suatu tempat untuk mendapatkan barang itu. Dengan perjalanan yang cukup memakan banyak waktu, sampai akhirnya mereka sampai di sebuah rumah yang bisa dikatakan rumah kuno. Ayo, buruan masuk. Mereka pun masuk dan langsung disambut oleh laki-laki parubaya yang berpakaian serba hitam. Di ruangan yang bercahaya remang, Rudi menyampaikan tujuannya datang kemari. Dan tak butuh waktu lama, Rudi pun diberi jimat yang dibalut dengan selembar kain berwarna merah. 1 bulan kemudian, sepertinya jimat ini merupakan penolong yang memang dipersiapkan bagi Rudi. Buktinya, usaha Rudi lancar sentosa setelah memakai jimat itu. Rudi membuka usaha di bidang kuliner dengan pendapatan yang menjanjikan. Begitu senang Rudi menikmati rupiah demi rupiah yang kini digenggamnya setiap hari. Widih, udah jadi orang kaya ya Ruth? Sapa temannya, yang tak lain orang yang telah mengantarnya ke tempat itu untuk mendapatkan jimat sakti tersebut. Iya dong, kan ini berkat kamu juga. Ruth,
kamu mau nggak jadi lebih kaya lagi dari ini? Wah, tawaran yang sangat menggiurkan. Siapa sih yang akan menolak tawaran untuk jadi makin kaya? Tentu saja Rudy tidak akan melewatkan kesempatan emas ini. Katanya, kalau Rudy datang ke dukun pesugihan, Rudy bisa memperoleh modal lebih besar. Perlahan-lahan, Rudy mempersiapkan semua sesajen dan mahar yang dibutuhkan. Sesajen dan mahar adalah sarana agar Rudy bisa berhubungan dengan sosok arwah yang akan membantunya. Dengan demikian, nantinya Rudy bisa kaya. Sesajen dan mahar itu memerlukan banyak biaya. Jadi Rudy mengumpulkan uang dari mengambil keuntungan usaha dan menipu orang tuanya. Rudy tidak peduli berapa banyak uang yang harus ia keluarkan. Yang terpenting, Rudy bisa menjadi semakin kaya raya. Rudy pun pergi ke dukun yang akan memberi kekayaan yang berlimpah. Semua sesajen dan mahar telah diserahkannya. Hanya saja dukun tiba-tiba berkata, Untuk memperoleh kekayaan ini, harus ada tumbalnya. Baginya tidak masalah kalau nyawanya yang menjadi tumbal. Rudy rela menjadikan dirinya sebagai taruhannya, asalkan kekayaan itu bisa ia dapatkan. Rudy menuruti perintah apapun yang harus ia kerjakan. Rudy tidur 7 hari 7 malam di sebuah makam di Karang Jawa. Di sana, ia mendapatkan suatu mimpi. Rudy sedang berjalan di tengah ruangan yang Rudy pun tidak ketahui. Tiba-tiba, seorang wanita berambut panjang dan berjubah putih datang kepadanya. Rudy tidak mengenal siapa dia, tetapi Rudy langsung berkata, Aku bosan menjadi orang miskin. Aku ingin menjadi orang kaya. Aku akan memberimu kekayaan. Tapi, aku minta anakmu yang pertama untuk menjadi tumbalnya. Tidak, Jawab Rudy seketika ia terbangun. Rudy menjerit-jerit, tidak menginginkan anaknya menjadi tumbal. Yang dia inginkan adalah dirinya sendiri yang menjadi tumbalnya. Dukun yang di sampingnya pun berkata, tapi kamu akan mendapatkan apapun yang kamu mau. Saya tidak mau. Saya tidak mau kalau anak saya yang menjadi tumbal. Kau ini ingin kaya, tapi minta negosiasi. Rudy bingung, kekayaan yang ingin dia kejar justru akan diberikan untuk anaknya, bukan untuk dirinya saja. Kesedihan menyelimuti diri Rudy. Rudy pergi dari tempat pesugihan itu. Rudy berlari dan terus berlari. Apa maksud dari semua ini? Walaupun Rudy memang bukan bapak yang baik, tetapi anaknya adalah kesayangannya. Untuk alasan apapun, Rudy tidak ingin anaknya menjadi tumbal. Namun, di malam harinya, Rudy bermimpi didatangi oleh sosok wanita yang memakai jubah putih panjang. Sosok itu berkata, "Akan aku kabulkan permintaanmu, asal setiap bulannya kau melakukan ritual dengan 2 ekor ayam cemani sebagai syarat ritualnya." Hanya kalimat itu yang dia ucapkan. Tak lama kemudian, sosok itu pun enyah dari alam mimpinya. Rudy sendiri tidak menyangka sosok itu akan mengabulkan permintaannya. Sudah 12 bulan lamanya, Rudy selalu rutin melakukan ritual di setiap malam Jumat Kliwon. Sekarang ia melanjutkan usaha yang sudah dijalaninya. Kekayaan Rudy semakin melimpah. Di tempat tinggalnya, para tetangga mendapati Rudy sebagai pembisnis kuliner yang hidupnya mentereng. Ia memang kaya raya, namun melihat Rudy yang memiliki lebih dari 3 mobil mewah, lengkap dengan bangunan rumah yang super megah, orang-orang berpikir bahwa itu terasa tidak masuk akal.
jika dihasilkan oleh seorang pedagang bakso. Meskipun yang mereka maksud adalah pedagang sukses apapun. Oleh warga sekitar pula, Rudy dikenal sebagai orang yang tidak suka bergaul. Ia lebih sering berada di dalam rumah dan tidak menampakkan diri pada acara-acara umum paling penting sekalipun. Namun, setiap ada kesempatan untuk beramal, Rudy selalu menyumbangkan uangnya, bersedekah. Jumlahnya juga tidak tanggung-tanggung. Namun tetap saja, ia tidak pernah menampakkan diri dalam berinteraksi sosial kepada orang-orang sekitarnya. Sekarang pun ia sangat dihormati di keluarga. Setiap hari disanjung-sanjungkan. Menurutmu, apa sih yang terjadi sama keluarga Rudy? Mereka jadi kaya raya, tapi aneh sekali. Kata Doni, salah satu warga yang rumahnya hanya terletak beberapa kaki dari rumah Rudy. Aku juga nggak tahu, Don. Jawab Agus singkat. Warga mengenal Agus sebagai pemuda soleh yang tidak terlalu suka bicara. Ia sering diminta untuk menjadi imam masjid maupun pemimpin acara yasinan dalam berbagai kesempatan. Dalam berbagai desas-desus, ia memilih untuk tidak ikut campur, menjaga lisan. Alih-alih menelusuri pertanyaan temannya lebih jauh, Agus selalu menjawab kegelisahan Doni dengan mengajaknya makan di warung bakso milik Rudy. Aku traktir, ayo. Katanya. Tidak menunggu lama, berangkatlah keduanya menuju warung itu. Sesampainya di sana, mereka menyapa Rudy yang sedang berjaga di kasir, lantas memesan 2 porsi bakso. Sesaat setelah Agus dan Dodi sampai di warung, Rudy langsung menghindari mereka. Tampak sekali ia tidak mau diajak mengobrol. Ia hanya mempersilahkan Agus dan Dodi makan, lalu pergi ke dapur yang letaknya di belakang warung. Tak berapa lama pesanan mereka pun datang. Agus dan Doni telah bergairah untuk menikmatinya. Namun, tidak berlangsung lama. Di tengah kesempatan makan itu, ada sesuatu yang terjadi. Secara tiba-tiba, Agus memuntahkan lahapan bakso yang baru saja ia makan. Ia merasakan ada sesuatu yang mengganjal. Bukan soal rasa, melainkan soal lain. Sebagai seorang yang soleh, kemampuan merasakan hal-hal semacam itu disebut Agus sebagai kebeningan batin. Melihat temannya, Doni hanya kaget. Namun, ia lantas melakukan sesuatu yang penuh dengan kenekatan. Melihat apa yang ada di dalam panci besar tempat Rudy meletakkan baksonya. Kebetulan saat itu, tidak ada yang menjaga gerobak bakso di warung. Jangan, kata Agus. Namun tetap saja, Doni melakukan apa yang telah menjadi niatannya. Maka betapa kagetnya Doni saat melongok ke bawah. Ia mendapati panci bakso penuh dengan banyak tikus yang masih hidup. Selain itu, secara samar-samar, Doni juga melihat beberapa kertas yang terbuntal plastik dan dimasukkan ke dalam panci. Ia tidak bisa membaca secara rinci apa yang tertera di kertas itu. Sebuah tulisan yang seperti memakai bahasa dan huruf yang asing, lebih mirip mantra pesugihan. Tak lupa ada celana dalam yang tercampur dengan kuah bakso itu. Melihat itu semua dengan mata kepalanya sendiri, sebagaimana Agus, Doni juga ikut mual. Ia lantas langsung mengajak Agus untuk pulang. Sejak saat itu, keduanya berjanji pada diri sendiri untuk tidak pernah makan di warung bakso Rudy. Tak hanya mereka berdua yang merasakan itu. Di lain waktu, tepatnya di bulan Syawal, di mana banyak orang berpuasa guna memperoleh ganjaran yang akan menghapus dosa-dosa sebelumnya. Maka sebagai wanita solehah, Windy pun juga melakukannya. Ia dibesarkan di keluarga yang cukup religius, dan alhasil ibadah-ibadah sunnah pun telah biasa ia lakukan.
Keluarganya memang dikenal masyarakat sekitar sebagai keluarga yang agamis. Ayahnya, meskipun hanya seorang petani, kerap dimintai mengisi pengajian di berbagai acara yang diadakan oleh penduduk setempat. Sementara Windy, yang merupakan anak perempuan satu-satunya di keluarga itu, telah sejak kecil disekolahkan di pondok pesantren. Hidup mereka sederhana, namun tenang lantaran dekat dengan agama dan Tuhan. Di tengah kesederhanaan itu, pada suatu sore, ketika ayah Windy kembali dari pekerjaannya, ia membawa pulang gaji. Meskipun jumlahnya tak banyak, ayah Windy begitu bersyukur akan hasil jeripayahnya itu. Maka sebagai wujud rasa syukur, ia mengajak istrinya dan Windy untuk berbuka di sebuah warung bakso tak jauh dari rumahnya itu. Bagi sebagian orang, bakso merupakan makanan yang kelewat enak. Hampir semua kalangan menyukai makanan satu ini. Selain karena harganya yang terbilang murah, cita rasanya juga cocok dengan lidah orang Indonesia. Kebetulan ketiganya hari itu sedang berpuasa. Berangkatlah Windy, ibu dan ayahnya itu hanya dengan berjalan kaki ke sana. Warung bakso itu yang dimiliki oleh Rudy memang dikenal penduduk sekitar punya cita rasa yang enak. Bangunan warung pun tergolong mewah. Dan lantaran bisa berbuka puasa sekeluarga pada hari itu di sana, hati Windy benar-benar dipenuhi rasa syukur. Kali itu ialah pertama kali bagi mereka. Ketiganya sampai di sana menjelang maghrib, dan sebagai keluarga agamis, ketika azan berkumandang, mereka tak tergesa-gesa untuk berbuka. Malahan ayah Windy yang saat itu telah membatalkan puasanya dengan es teh yang ia pesan tadi, menanyakan tempat di mana ia bisa mendirikan sholat maghrib terlebih dahulu kepada Rudy. Rudy pun menunjukkan musola yang tidak jauh dari lapaknya. Keadaan itu betul-betul membawa keberuntungan bagi Rudy. Semenjak ia bertemu dengan temannya kala itu, kehidupan Rudy sekeluarga berubah drastis. Ia membuka sebuah warung bakso di kampungnya, yang setiap hari warung baksonya selalu dipenuhi dengan pengunjung. Tak ayal, Rudy berhasil membangun banyak cabang bakso yang terbesar di berbagai titik di daerahnya. Ia menamai warung baksonya Bakso Rudy. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Windy sebelum memakan bakso itu. Namun, sebelum mulai makan, ia merasakan ada sesuatu yang mengganjal. Rasa mengganjal dirasakan Windy lantaran bakso yang akan ia makan itu amat berbau aneh. Baunya ialah seperti pakaian kotor yang tidak dicuci dalam waktu yang lama. Padahal bakso itu dikenal enak oleh penduduk. Warungnya juga selalu ramai. Maka lantaran dibelakangi rasa yang mengganjal itu, Windy tetap memaksakan diri untuk memakannya. Lagi pula ia juga sudah lapar lantaran telah berpuasa seharian. Namun siapa sangka, hanya sesaat setelah makan suapan pertama, Windy langsung memuntahkannya. Perutnya yang telah kelaparan karena berpuasa tidak bisa menerima bakso itu. Para pengunjung warung pun menengok ke arah Windy dalam sekejap. Lantaran dirasanya mengganggu orang lain, ayah Windy lantas langsung menuntaskan makanannya, membayar, dan mengajak anak istrinya untuk pulang. Dalam perjalanan, Windy berbisik kepada ayahnya, "Ada yang salah dengan bakso itu ya?" Di dalam benak Windy, ia heran dengan ramainya pengunjung yang berbondong-bondong pergi ke warung bakso Rudy. Apa lidahku yang salah kali ya? Batinnya. Beberapa minggu setelah kunjungan Windy dan keluarganya itu, orang-orang dikejutkan dengan kabar bahwa Rudy telah ditangkap polisi. Ia dipersalahkan lantaran tertangkap basah meletakkan sebuah celana dalam dan tikus hidup ke dalam panci baksonya.
Perilaku licik itu tertangkap mata oleh salah satu pengunjung yang sedang makan di sana. Perihal celana dalam itu, Windy sebenarnya telah mengetahuinya dari bau tidak enak yang ia rasakan. Sebenarnya di saat itu pula, Windy telah curiga bahwa Rudy telah memakai pesugihan untuk warung baksonya. Maka wajar saja, dari pesugihan itu, warung milik Rudy selalu didatangi pengunjung. Ia jadi juragan bakso yang kaya raya. Doni dan Agus pun menyaksikan Rudy yang dibawa oleh pihak kepolisian. Mereka hanya menghela nafas panjang dengan berucap, Astagfirullahaladzim. sekarang semua menjadi berantakan. Usaha menjadi bangkrut karena Rudy sudah tidak melakukan ritual lagi. Sampai singkat cerita, 1 tahun telah berlalu. Kekayaan yang diimpi-impikan telah sirna. Rudy pulang menemui istrinya. Dia betul-betul kecewa. Dia bertanya-tanya kepada Tuhan, apa sebetulnya kesalahan yang ia perbuat sampai kehidupannya menjadi seperti ini. Kemudian anaknya yang perempuan datang. Katanya dia harus membayar SPP atau uang sekolah besok hari. Karena jika tidak dibayar, ia tidak bisa mengikuti ujian. Ada-ada saja masalah. Rudy semakin terpuruk. Minuman keras adalah cara melarikan diri dari keruwetan ini. Istrinya stres melihat kelakuan Rudy. Bukannya tobat malah semakin menjadi-jadi. Semua harta yang diperoleh dari hasil pesugihan, semuanya sudah habis, tidak tersisa. Kalau bapak begini terus, lebih baik saya pulang ke rumah orang tua saya di Garut, kata istrinya. Dari kejadian itu, semua anak-anaknya jadi tidak menyukainya. Bapak gak sayang sama aku. Aku malu, Pak, karena teman-teman sering mengataiku anak dari pelaku pesugihan, anak seorang pemabuk. Mendengar anaknya berucap demikian, istrinya sudah kalang kabut. Dia tidak sanggup lagi menasihati Rudy yang tidak ada kapoknya. Akhirnya istrinya itu mendatangkan adiknya Rudy untuk menasihatinya. Ya, Rudy mau bertobat. Rudy mau berhenti minum minuman keras dan tidak mau melakoni hal-hal gaib lagi. Rudy sedih dengan keadaan seperti ini. Tapi Rudy tidak tahu harus minta bantuan kepada siapa. Kak, kalau kita berusaha untuk lepas dengan kekuatan sendiri, pasti mustahil. Tapi memintalah kepada Allah dan bertobatlah, Kak. Minta ampun kepadanya selagi kakak masih hidup. Rudy berpikir bahwa dia sudah melewati batas. Apa mungkin dia masih bisa bertobat dan diampuni? Apa benar kalau kita bertobat, maka dosa-dosa kita bisa diampuni? Iya, itu sudah pasti, Kak. Sebesar apapun dosa kakak, Allah mau mengampuninya. Kalau begitu, bantu kakakmu ini untuk bertobat. Iya, Kak. Tapi, apakah sekarang kakak mau mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti hati kakak? Sontak saja, langsung tampak bayangan suara-suara yang mengatai Rudy. Anggap saja Rudy itu sudah meninggal. Kata-kata itu muncul, dan muncul pula bayangan sanak saudara lain yang pernah tidak mengundang anaknya ke pesta ulang tahun anak mereka. Itu semua adalah hal-hal yang menyakitkan yang pernah ia terima. Tapi Rudy menerima tantangan ini. Rudy mau mengampuni mereka. Kini Rudy memulai usaha dengan sudut pandang yang baru. Keluarga, anak-anak, dan sahabat mendukung Rudy sehingga berangsur-angsur membaik. Dulu Rudy berambisi memperoleh kekayaan, tetapi sekarang Rudy dengan tegas mau mengatakan bahwa kekayaan dan kenikmatan dunia tidak ada artinya dibandingkan dengan kebahagiaan yang sekarang Rudy rasakan. Hubungannya dengan sanak keluarga menjadi akrab, dan kini mereka merangkulnya. Walaupun ada beberapa orang yang menolak keputusannya, tetapi karena mereka melihat perubahan
yang Tuhan kerjakan dalam dirinya. Akhirnya mereka menerima juga. Demikian akhir kisah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas doa dan support sahabat pendengar Camp Story. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Tunggu kisah lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.